Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azam Sibgotollah dari Direktorat Irigasi dan Rawa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang profil Direktorat Irigasi dan Rawa serta penerapan Smart ASN. Nah, Direktorat Irigasi dan Rawa ini merupakan tingkat eselon 2 di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Dan lingkungan unit kerja saya sendiri adalah Subdirektorat Wilayah 2. Untuk alamatnya berada di lantai 6 Gedung Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Patimura nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta. Tugas dari Direktorat Irigasi dan Rawa antara lain yaitu melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengembangan jaringan irigasi dan pengelolaan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem, dan pengelolaan prasarana irigasi dan rawa strategis, serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa. Nah, untuk struktur organisasinya, kami berada di Subdirektorat Wilayah 2 di bawah Direktorat Irigasi dan Rawa, yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Nah, berikut adalah struktur organisasi Subdirektorat Wilayah 2. Dari mulai tingkat eselon 3 yaitu Bapak Kasubdit, Pak Vena Rahayu, kemudian di lingkungan kami ada juga yang sedang karya siswa, terdiri atas 3 Katim, dan juga ada beberapa CPNS. Untuk tugas dan pelayanan, peran saya di unit kerja antara lain ya sudah pernah menjalankan tugas sebagai berikut, ya antara lain adalah menjalankan tugas dan arahan dari Subdit maupun Katim. Contohnya adalah melakukan review dan memeriksa RAB, KAK, DED, dan lain-lain. Kemudian membantu PIC dalam pengawasan balai. Juga membuat laporan atau notulen rapat dan nota dinas. Kemudian juga membuat berita acara. Dan terakhir membantu verifikator ketika vertek atau DES ya. Kemudian layanan yang dapat dihadirkan antara lain yaitu melakukan pekerjaan dengan benar, sesuai, dan menyelesaikannya tepat waktu. Kemudian membuat update data pekerjaan, kemudian koordinasi antar pihak yang berkepentingan seperti dengan biro hukum, dengan KI, kemudian atau bahkan dengan Satker atau dengan subdirektorat wilayah lain. Kemudian harus bersedia membantu dan terus belajar serta update literasi digital. Kemudian standar layanan yang harus dicapai antara lain selalu siap dan bersedia melaksanakan tugas sesuai arahan yang diberikan. Kemudian harus juga selalu bersedia membantu rekan kerja yang sedang kesulitan. Kemudian seluruh pelayanan dan pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang paling penting tentunya hasil pelayanan dan pekerjaan ini harus sesuai dengan ekspektasi pimpinan dan instansi. Untuk kontribusi pada tujuan besar instansi, yang pertama ada regenerasi dan keberlanjutan, kemudian adaptif terhadap teknologi digital dan sistem informasi, serta inovatif, membawa energi baru dengan semangat idealisme dan motivasi yang tinggi, dan terakhir dengan semangat belajar yang tinggi harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan pengolahan data. Kemudian untuk refleksi diri ya, ciri Smart ASN yang sudah dijalankan kita ambil dari nilai berakhlak ya, ada akuntabel. Saya telah melaksanakan tugas sesuai arahan dan mempertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian juga kompeten, senantiasa belajar dan mengikuti pelatihan baik melalui daring maupun luring ya. Daring bisa melalui klub atau mengikuti webinar yang menunjang pekerjaan tentunya. Kemudian harmonis ya, menjalin hubungan baik antara rekan kerja di unit kerja. Loyal, mendukung semua tugas dan wewenang yang diberikan oleh pimpinan. Dalam hal ini adalah Kasubdit Wilayah 2. Kemudian yang masih bisa ditingkatkan antara lain harus lebih kreatif dan inovatif lagi dalam menemukan cara-cara baru agar pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien dan tidak melanggar aturan tentunya. Harus memahami proses administrasi dan birokrasi pemerintahan ya, agar tugas dan wewenang nantinya bisa berjalan lancar. Untuk hal sederhana yang bisa dilakukan atau mungkin sedang saya lakukan saat ini adalah membuat data progres fisik dan keuangan tiap SNVT atau Satker di balai, Satker PJPA di balai, kita pantau melalui e-monitoring, lalu dilakukan pendataan terhadap setiap paket yang sedang berjalan, baik itu swakelola, reguler, maupun inpres, dan memberikan laporan secara kontinu kepada Katim dan Kasubdit ya.